102554754. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan-rekan saya yang lain, yaitu Mas Agus Kristianto, Mas Ridwan Gunawan, serta Mas Yusuf Martinsa, akan mempresentasikan capstone project kami yang berjudul Evaluasi Awal Efektivitas Paket Perbaikan melalui penambahan reinforcement plate dan perubahan proses pengelasan dari MIG, Metal Inert Gas, ke TIG, Tungsten Inert Gas, terhadap tingkat kerusakan lori rear grab di perusahaan XYZ. Penelitian ini berfokus pada upaya mengurangi kerusakan yang berulang pada lori rear grab melalui suatu paket engineering improvement. Baik, sebagai latar belakang, lori rear gap merupakan bagian dari peralatan material handling yang mendukung kontinuitas kegiatan operasional di perusahaan XYZ. Permasalahan yang kami temukan yaitu kerusakan berulang pada bagian pipa khususnya dan sambungan las yang dapat menurunkan keandalan peralatan. Berdasarkan data awal, terdapat 56 kejadian kerusakan yang terdiri dari tiga kategori komponen, yaitu pipe, konektor, dan wheel. Dari jumlah tersebut, 48 kejadian atau sekitar 85,71% terjadi pada bagian pipe, sehingga menjadi jenis kerusakan yang paling dominan. Yang menjadi perhatian utama adalah dari 48 kerusakan tersebut, 27 kejadian merupakan kerusakan yang berulang. Hal ini menunjukkan bahwa repair yang dilakukan sebelumnya belum mampu mencegah kerusakan terjadi kembali. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang lebih komprehensif melalui penambahan reinforcement plate dan perubahan proses pengelasan dari MIG ke TIG. Yang kemudian kami evaluasi efektivitas awalnya dalam penelitian ini. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Mas Ridwan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Randy. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu bagaimana kondisi kerusakan sebelum improvement. Jadi kita lihat kondisi sebelum kerusakan itu, sebelum perbaikan. Lalu ada apa akar penyebab dan payroll mode prioritas. Kita cari tahu apa akar penyebab dari kerusakan hal ini. Lalu ada bagaimana paket improvement diterapkan setelah kita cari tahu apa akar penyebabnya. Lalu apa yang akan kita lakukan untuk melakukan perbaikan ini. Setelah kita lakukan perbaikan, adanya damage menurun setelah implementasi. Setelah melakukan perbaikan, apakah damage dari kualitas pipa itu berkurang atau tidak? Dan yang terakhir ada standarisasi apa yang diperlukan agar improvement berkelanjutan. Standarisasi di sini artinya adalah agar tidak terulang lagi kerusakan yang sama. Lalu adanya menentukan target dari kerusakan bagian lori rear grab pertama, yaitu di sini kita lihat dari grafik yang hijau adalah roda dan yang kuning adalah konektor dan yang merah adalah besi pipa. Dilihat dari tabelnya peningkatan cukup signifikan. Dari yang roda dan konektor meningkat sekitar 1-2% dan di besi pipa ada meningkatan dari 4% di bulan Desember, Januari 6% dan Februari 11%. Lalu ada di bulan Maret kerusakan kembali terulang di bulan Maret yaitu 12% dan 10% di bulan April dan Mei di bulan dan Mei yaitu 5%. Jadi target kita adalah untuk ke 0% karena tim sepakat untuk menurunkan kerusakan lori rear grab pada bagian besi pipa sebesar 0% di bulan Juni. Selanjutnya ada Pacebone metode, yaitu metode ikan yang terdiri dari material, metode, dan mesin. Yang dilihat dari ini adalah pipa tipis, belum ada reinforcement lokal. Jadi kompetensi welder menerapkan untuk kualitas dari pipanya juga dilihat lagi. Dan adanya repair mid, perbaikan dari hasil lasnya adalah belum konsisten karena tidak adanya ID unit, load, nipes, log, atau defect map yang membuat kerusakan itu agar tidak terulang. Lalu kesesuaian mesin setting perlu dikendalikan. Nah, mesin setting ini adalah mesin yang dilas agar kualitas hasil dari mesinnya hasil lasannya juga berkualitas. Impact saat handling dan variasi beban belum dicatat yang mengakibatkan kerusakan pipa lori rear grab.
rear gap. Yang selain membuat penyebab terpilih pada program QCC-nya yaitu adalah material plus dan metode. Selanjutnya ada plat plus hasil last make dan berubah menjadi lastik. Selanjutnya saya serahkan kepada Mas Agus. Oke, baik, saya melanjutkan. Dari fishbone diagram, akar masalah kami analisis lebih lanjut dengan FMEA untuk menentukan prioritas resiko. Hasilnya, failure mode pada RPN tertinggi, yaitu 441, adalah patah atau retak pipa di bagian sudut dan ujung. Ini dikategorikan kritis. Temuan ini menjadi dasar perencanaan paket perbaikan yang menyasar langsung titik sambungan dan sudut pipa. Kami menerapkan dua perbaikan utama. Yang pertama, penambahan reinforcement plate di setiap sudut pipa sebanyak 72 unit per lori untuk mendistribusikan tegangan. Yang kedua, perubahan metode las dari MIG to TIG guna menghasilkan sambungan yang lebih presisi dan minim resiko retak. Kedua perbaikan dilaksanakan di bengkel oleh tim teknis. Sebelum perbaikan, kerusakan besi pipa dominan dan berulang, berdampak pada produktivitas dan delivery. Setelah pemasangan plat besi penopang, struktur lori menjadi lebih kokoh, tingkat kerusakan menurun signifikan, dan proses produktivitas serta delivery tidak terhambat oleh downtime. Baik, selanjutnya akan saya menjelaskan mengenai evaluasi efektivitas plat besi pada lori rear grip. Bisa dilihat Bapak Ibu semuanya, sebelum improvement pada tabel pertama terdapat 21 kasus kerusakan pertama pada besi pipa atau sebesar 27%. Kemudian terdapat 27 kasus kerusakan berulang atau sebesar 35%. Setelah itu dilakukan trial menggunakan plat besi pada bulan Juni dan Juli. Kemudian setelah pemasangan plat besi pada bulan Agustus sampai Oktober tercatat 0 kerusakan pada besi pipa. Jadi dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa penambahan plat besi cukup efektif untuk mengurangi kerusakan pada besi pipa. Berikut adalah compare biaya jasa. Selanjutnya dari sisi biaya jasa, sebelum improvement biaya jasa rewelding dari bulan Desember sampai Mei adalah sebesar 496.000. Sedangkan untuk proses pemasangan plat besi pada bulan Juni dan Juli biaya tercatat sebesar 9.054.000. Memang biaya improvement di awal lebih besar, tetapi improvement ini dilakukan untuk mengurangi kerusakan dan repair berulang ke depannya. Berikut dari sisi benefit atau target Pancamutu. Dari sisi produksi, targetnya adalah mengurangi downtime dan menjaga produktivitas. Dari sisi kualitas, besi pipa menjadi lebih kuat dan tidak mudah rusak. Dari sisi cost, biaya maintenance diharapkan dapat berkurang. Dan dari sisi delivery, proses pengiriman dapat berjalan dengan lancar. Tidak ada hambatan akibat terganggu oleh lori rusak. Berikut yang slide terakhir adalah mengenai standarisasi. Setelah improvement dilakukan penambahan plat besi, perlu dibuatkan standar melalui drawing lori rear grip. Drawing ini digunakan sebagai acuan agar pemasangan plat besi pada unit berikutnya tetap sesuai dengan hasil improvement yang sudah dilakukan. Baik, jadi kesimpulannya adalah improvement dengan penambahan plat besi berhasil mengurangi kerusakan pada besi pipa lori rear grip. Setelah improvement, pada bulan Agustus sampai Oktober tidak ditemukan kerusakan pada besi pipa. Improvement ini juga diharapkan dapat mengurangi downtime, menjaga produktivitas, dan membuat proses delivery aman dan lancar. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu.